Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmatuhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam program yang sama, channel yang sama, yaitu dalam program Ta'lim wa Ta'lum. Alhamdulillah, semoga saudaraku dimanapun Anda berada selalu mendapat rahmatnya Allah, diberi sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarganya, selalu diberi taufik hidayah, sehingga semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hari semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dirahmati Allah SWT, tak lupa pola sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau Nabiullah Nabi Agung Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengorbanan beliau hadirin, pengorbanan keluarga sahabat beliau yang Islam jauh dari Indonesia, dari diri kita, hari ini telah sampai ke negeri kita, kampung kita, keluarga kita, sehingga hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudaraku dirahmati Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan program kita yakni tentang bab anjuran supaya zuhud qanaah dan tidak minta-minta. Ini sampai kepada kisah kemarin, yaitu ada ahlullah. Tetapi orang itu dengan sangat merendah terus-menerus membujuknya agar memberi pertolongan. Akhirnya ia berkata, "Pergilah, katakanlah kepada Jamuna, sungai Jamuna, bahwa kamu diperintahkan oleh seseorang yang tidak pernah makan apa-apa sepanjang hidupnya dan juga tidak pernah bersetubuh dengan istrinya. Maka pergilah orang itu untuk melaksanakan nasihatnya. Maka seketika itu tenanglah sungai Jamuna hingga berhenti mengalir. Orang itu melintasi sungai Jamuna sampai seberang. Setelah itu sungai Jamuna ganas kembali seperti semula. Tetapi setelah kepergian orang tersebut, istri ahlullah menangis sambil berkata, 'Engkau telah menghina aku dan meremehkan aku tanpa makan seumur hidup, dan engkau menjadi sebesar gajah pun aku tidak akan peduli sepanjang itu menyangkut dirimu sendiri. Tetapi mengapa engkau berdusta mengenai diriku dengan mengatakan bahwa engkau tidak pernah bersetubuh denganku? Apakah anak-anak ini semua anak haram?' Ahlullah itu berkata, 'Apa yang telah aku katakan itu tidak ada hubungannya denganmu. Apabila aku katakan bahwa mereka adalah anak-anak kandungku, apakah aku telah menghinamu?' Tetapi karena istrinya tidak berhenti menangis sambil berkata, 'Engkau sudah menganggapku sebagai pezina.' Maka ia berkata, 'Dengarkanlah baik-baik. Aku tidak pernah makan karena lapar atau menuruti kehendak hatiku. Tetapi aku makan dengan niat untuk memperoleh kekuatan supaya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati perintah Allah. Dan setiap aku berkumpul denganmu, aku selalu berniat untuk menunaikan hakmu, bukan untuk memuaskan kehendak nafsuku.' Sekarang marilah kita merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi. Tugas manusia untuk mensyukuri persendian itu adalah dengan memberikan satu sedekah untuk setiap persendian. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, 'Ya Rasulullah, betapa banyaknya sedekah itu setiap harinya. Siapakah yang sanggup menunaikannya?' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Jika di masjid
terdapat air liur, maka menutupnya dengan tanah, maksudnya membersihkannya adalah sedekah. Membuang benda-benda yang menyusahkan adalah sedekah. Dan sholat duha telah mewakili semua sedekah itu dalam kitab Miskat. Karena semua persendian digunakan dalam sholat, berarti sedekah untuk seluruh persendian telah ditunaikan. Dalam hadis lain juga disebut perkara-perkara seperti ini. Dinyatakan dalam sebuah hadis, mengucapkan salam kepada orang lain adalah sedekah. Mencegah perkara yang mungkar adalah sedekah. Bersetubuh dengan istri adalah sedekah. Dan 2 rakaat sholat duha cukup sebagai pengganti semua itu. Sebab dalam 2 rakaat sholat, sedekah untuk setiap persendian tertunaikan. Sahabat radhiyallahu an bertanya, "Ya Rasulullah, seseorang yang menyempurnakan kehendak nafsunya, yakni maksudnya menyetubuhi istrinya, apakah itu juga merupakan sedekah?" Sebagai jawabannya, Rasulullah SAW bertanya, seandainya ia menyalurkan kehendak nafsunya di tempat yang diharamkan syariat, bukankah itu dosa? Hadis riwayat Abu Dawud. Jika perbuatan haram menyebabkan dosa, maka bersetubuh dengan istri dengan niat untuk menyelamatkan diri dari perbuatan haram tentu akan mendapatkan pahala. Demikian juga halnya dengan makan, minum, tidur, berpakaian, dan sebagainya akan menjadi ibadah jika dilakukan dengan tujuan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali rahmatullahi alaih menulis bahwa dunia itu sendiri tidak dilarang. Imam Ghazali rahmatullahi alaih menulis bahwa dunia itu sendiri tidak dilarang, juga tidak diperbolehkan. Ia dilarang jika menjadi penghalang untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemiskinan bukanlah merupakan tujuan. Kemiskinan menjadi baik jika dapat menyebabkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak juga orang kaya yang tidak terhalang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Utsman radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, dan lain-lainnya. Di samping itu ada juga orang miskin yang kemiskinannya menghalangi dirinya dalam mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cinta dan tamak dalam kemiskinan juga menjadi penghalang untuk mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala dan menggelincirkan dari jalan yang benar. Jadi, apa yang dilarang dan tidak dibenarkan oleh syariat adalah mencintai harta, baik yang memilikinya itu orang kaya atau orang miskin yang tamak terhadap harta. Hakikatnya, dunia merupakan kekasih bagi mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta dunia menyebabkan mereka mati-matian dalam mendapatkannya tanpa mempedulikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya yang sudah memilikinya akan sibuk menjaganya, menghitungnya, dan menikmatinya dalam keadaan lalai kepada Allah. Tetapi pada umumnya, orang yang terlepas darinya lebih aman dari fitnah harta daripada orang yang memilikinya. Sebab orang-orang kaya biasanya terjebak dalam fitnah harta. Itulah sebabnya sahabat radhiyallahu an berkata, ketika kami diuji dengan kesempitan dan kemiskinan, maka kami dapat bersabar. Kemudian ketika kami diuji dengan kelapangan dan kekayaan, kali ini kami tidak dapat bersabar. Dalam keadaan lapang, sepatutnya hidup terpisah dengan harta, tetapi kami tidak sanggup. Keadaan manusia biasanya
selamat dari sifat-sifat keji yang diakibatkan oleh harta yang sebelumnya tidak dimilikinya. Keadaan manusia biasanya selamat dari sifat-sifat keji yang diakibatkan oleh harta yang sebelumnya tidak dimilikinya. Tetapi setelah memiliki harta, mereka tidak sanggup lagi untuk menyelamatkan dirinya dari sifat-sifat keji itu. Jarang dijumpai orang yang memiliki harta dapat selamat dari bahayanya. Itulah sebabnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis dianjurkan untuk menghindarkan diri darinya, disertai dengan peringatan tentang bahayanya. Menghindarkan diri darinya bermanfaat bagi semua orang. Ulama mengatakan bahwa menyentuh uang dengan tangan serta bermain-main dengannya tanpa keperluan maka dapat menghapus kelezatan iman. Masya Allah. Ulama mengatakan bahwa menyentuh uang dengan tangan serta bermain-main dengannya tanpa keperluan maka dapat menghapus lezatnya iman. Rasulullah SAW bersabda, bagi setiap umat ada anak lembu, maksudnya patung berhala atau tuhan palsu yang mereka sembah. Anak lembu bagi umatku adalah uang, seolah-olah mereka menyembahnya. Anak lembu bagi kaum Musa alaihissalam dibuat dari emas. Dalam kitab Ihya Ulumuddin. Masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, Masya Allah, ini kitab luar biasa ya, mengingatkan kita tentang bahayanya harta. Kadang tidak punya harta, maunya pingin harta. Setelah diberi harta banyak, kadang lupa pada Allah SWT, sibuk menggunakan hartanya. Saudaraku rahmat Allah SWT, apa yang kita dengar mudah-mudahan Allah SWT beri kepahaman dan di-share ya, video ini ke teman-teman kita agar sama-sama paham, sama-sama tahu hakikat daripada dunia ini, sehingga kita terselamat dari godaan, terselamat dari fitnahnya, sehingga kita mati bawa kalimah la ilaha illallah. Di sana nanti kita akan menjadi raja-raja yang sesungguhnya, yaitu menjadi raja-raja surga yang muda selama-lamanya, kaya selama-lamanya, tampan selama-lamanya, sehat selama-lamanya di akhiratnya Allah SWT. Saudaraku, tidak lupa kami Al-Fakir ini selalu doakan agar selalu istiqomah dalam iman dan dalam usaha atas iman. Untuk sepuluh majelis kita tutup doa kifarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.